dan mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Masuk lebih dalam pengenalan akan Tuhan. Tidak hanya cukup menjadi orang Kristen, menjadi penonton, tapi kita harus masuk mengalami kuasa kebangkitan. Tidak hanya diam, tetapi kita harus melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Lewat kasih karunia yang Tuhan percayakan buat kita. Amin. Supaya apa? Supaya Tuhan dimuliakan dengan hidup kita. Jangan puas hanya kita menjadi orang Kristen, tapi alamilah kuasa kebangkitan Kristus. Saudara dikasih Tuhan, kuasa kebangkitan Kristus adalah kasih karunia yang sudah nyata buat kita. Kita bersyukur karena kita punya Yesus bukan hanya mati, tapi sudah bangkit dan baru kita rayakan. Dan itu anugerah yang luar biasa. Kita harus bangga, tapi tidak cukup bangga. Tapi mari kita mengalami, tidak hanya melihat dan berasumsi. Dan berkata, Yesus diambil orang. Saudara, dan itu yang akhirnya muncul di berbagai pandangan orang di luar sana. Yesus mati memang, tapi tidak bangkit karena mayatnya diambil orang. Muncul dari bagian ini karena seorang wanita yang tidak masuk melihat secara langsung, hanya di luar dan berasumsi bahwa mayat Yesus diambil dan dicuri orang. Sangat menyedihkan buat kita sebagai umat Tuhan, sudah lama mengikut Tuhan, tapi kita nggak mengenal kuasa kebangkitan Kristus. Kita nggak mengalami kebangkitan Kristus. Tuhan mau kita masuk mengalami Tuhan lebih dalam. Katakan lebih dalam. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti yang kita lihat dari bagian ini, mari belajar seperti Petrus. Dia sampai di kubur dan langsung masuk, melihat dan membuktikan sendiri Kristus yang sudah bangkit. Kita menjadi orang Kristen, jangan hanya, tadi malam saya katakan orang Kristen katanya Tuhan itu baik. Tuhan itu baik katanya. Enggak, kita bukan orang Kristen katanya, betul? Amin. Tapi betul-betul orang Kristen nyatanya. Kita nyata-nyata mengalami kebaikan Tuhan. Kita berkata kalau Tuhan itu dahsyat, kita mengalami kedahsyatan Tuhan. Mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Saudara, Tuhan tidak bertanya, sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Mungkin kita lebih duluan melayani, minta maaf. Sama seperti Yohanes, masih kuat, lari lebih duluan sampai. Tapi dia tidak masuk ke dalam dan melihat dan membuktikan kuasa kebangkitan Kristus. Baru setelah itu, saudara, mari kita lihat ayat yang ke-8. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu. Dan ia melihatnya dan baru kita tidak mungkin akan menjadi umat Tuhan yang bertumbuh, menikmati kasih karunia yang terus berlimpah-limpah kalau kita nggak masuk lebih dalam. Semakin kita dalam mengenal Tuhan, semakin akan melihat betapa kasih karunia Tuhan itu dahsyat buat hidup kita. Kasih karunia luar biasa buat hidup kita. Kuasa kebangkitannya itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Dia Yesus yang menyelamatkan, memulihkan, menyembuhkan. Saya percaya kuasa kebangkitannya sanggup memulihkan kita, menyembuhkan hidup kita. Itu bukan hanya sekedar katanya, tapi kita mengalami betul kuasa kebangkitan Kristus dalam hidup kita. Kalau kita ingin mengalami, mari kita mau belajar seperti Petrus. Sudah tua, terlambat datangnya. Tapi Petrus masuk dan melihat sendiri bagaimana Yesus yang bangkit dan menang. Saya yakin pengenalan kita, persekutuan kita dengan Tuhan akan memengaruhi penyembahan kita. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin penyembahan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Penyembahan yang benar harus dimulai dari pengenalan yang benar akan Tuhan. Kalau kita nggak mengenal Tuhan dengan benar, kita nggak mungkin menyembah Dia dengan benar. Itu sebabnya, saudaraku, ketika kita mengenal Tuhan, saya yakin juga pelayanan kita akan pelayanan yang berkenan. Karena kita tahu kita tidak sedang melayani manusia, tapi kita sedang melayani Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kudus. Sehingga kita melayani tidak asal-asalan, kita mau melayani dengan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan yang sudah mati dan bangkit buat kita. Pengenalan kita akan memengaruhi hidup kita.
Saudara, kita tahu pujian tadi mengatakan di akhir gimana? Yang terjatuh gimana? Gimana? Meski kadang ku terjatuh, namun lah ku hampiriku, memelukku dengan cintamu, betapa besar. Kenapa saya singgung ayat ini, banyak lagu ini? Saudara, kita tahu siapa Simon Petrus. Dia bukan orang sempurna, dia pernah gagal. Dia pernah menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Dia pernah malah saat titik di mana dia harus jatuh. Seorang yang dekat dengan Tuhan dan berkata, aku tidak akan menyangkal. Tapi Petrus terjatuh dan dia menyangkal Tuhan. Tapi itu tidak membuat akhir kehidupan Petrus. Ketika Yesus bangkit, dia tidak hanya mendengar dan berasumsi, tapi dia masuk mengalami betul kuasa kebangkitannya. Dan itu yang mengubah Petrus. Hidupnya diubahkan. Seorang yang sudah tua senior, tapi itu tidak mengakhiri hidupnya berkata, udahlah aku pensiun saja. Tapi semakin tua dia bersemangat. Sampai dia memberikan hidupnya melayani Tuhan. Sampai disalib dengan kepala di bawah. Karena Petrus meyakini bahwa kasih karunia itu sudah nyata dalam kehidupan Petrus. Tuhan tak pernah berhenti menghampiri kita. Tuhan tidak pernah berhenti berkata kepada Petrus, Petrus apakah engkau mengasihi aku? Saudara, kalau kita ingin sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, karena kita sudah menikmati kasih karunia Tuhan, mari kita mau belajar dengan cara apa? Mari masuk lebih dalam, mengenal Tuhan lebih lagi. Tidak hanya sekedar di luar menjadi penonton, tapi mengalami Tuhan secara langsung, secara pribadi. Dan itu yang mengubah hidup kita. Dan lewat hidup kita nama Tuhan dimuliakan. Itu yang Tuhan mengatakan hari ini buat kita. Saudara, ini kasih Tuhan ayat 9 berkata begini, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Ironis, 3,5 tahun bersama-sama dengan Tuhan Yesus menjadi murid. Selama itu mereka tidak mengerti apa yang Tuhan sudah nyatakan lewat firman-Nya. Saudara, saya tidak bertanya hari ini, sudah berapa lama kita mengenal Tuhan? Tapi bertanya, sudahkah kita mengenal kebenarannya, firman-Nya? Mengerti apa yang dinyatakan? Bahwa Yesus yang kita sembah, Yesus bukan hanya mati tapi bangkit. Kita mengalami betul itu. Sangat ironis kalau kita jadi orang Kristen, minta maaf ya. Kita nggak tahu kitab ulangan itu di mana. Apalagi parahnya kalau kitab Wahyu di mana nggak tahu. Cari kitab Wahyu di mana. Karena kita nggak pernah punya waktu untuk masuk lebih dalam. Tuhan mau kasih karunia Tuhan sudah nyata dan Tuhan mau kita tidak hanya puas berkata terima kasih Tuhan. Tapi mari kita jadi umat Tuhan yang hidup memuliakan nama Tuhan dengan apa? Kita mau masuk lebih dalam mengenal Tuhan. Paulus dia berkata, yang ku kehendaki dia mengenal dia, mengenal kuasa kebangkitannya dan penderitaannya, betul? Itu yang Paulus katakan. Kita juga harus berkata demikian. Mari kita meresponi kasih karunia sudah nyata. Mari kita hidup memuliakan nama Tuhan. Untuk apa? Untuk kita masuk lebih dalam. Dalam Titus tadi mengatakan, ia mendidik kita. Allah menyelamatkan kita. Tapi juga dia tidak berhenti sampai di situ. Dia mendidik kita. Kata yang dipakai itu kata cemeti, cambuk. Tuhan mau kita terus dibentuk. Masuk lebih dalam. Memang untuk masuk lebih dalam tidak mudah. Harus ada sesuatu yang kita harus, harga yang harus dibayar. Dikatakan kita harus meninggalkan kefasikan. Meninggalkan keinginan-keinginan duniawi. Hidup bijaksana dan adil. Dan beribadah dalam dunia ini. Hari-hari ini saudaraku, banyak orang punya banyak alasan untuk tidak ibadah. Apalagi 1 tahun lebih gak ibadah. Karena berkata, kan memang tidak boleh ibadah. Tapi saya mengatakan, bagaimana iman kita? Kita tidak perlu takut
Karena saya percaya kalau kita mau datang sama Tuhan, tidak usah pusing dengan apapun juga. Yang penting prokesnya harus dijaga, betul? Kita harus jaga prokes kesehatannya. Kita harus jaga 3M. Mari kita jaga itu. Dan tidak perlu takut. Kalau kita ingin mengalami Tuhan lebih dalam, harus punya kerinduan untuk terus beribadah. Untuk masuk lebih dalam mengalami Tuhan. Berbeda saudaraku, orang yang tidak beribadah dengan orang yang beribadah. Saya yakin orang yang beribadah dengan sungguh, dia akan terus hidup bertumbuh dalam Tuhan. Dan semakin punya pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan. Karena saya percaya di tempat ini, Tuhan akan mengenyangkan kita dengan kebaikannya. Dengan kasih-Nya, dengan anugerah-Nya. Kita harus bersyukur saudaraku. Saudara kasih Tuhan bukan hanya itu, yang kedua dikatakan apa? Dalam ayat yang kita baca di Yohanes tadi, saudara, mari kita buka Yohanes pasal 20, ayat 11. Saya bacakan, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Baru Maria masuk ke dalam kubur dan tampaklah olehnya orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana dia letakkan." Kekeh saudaraku, asumsinya muncul karena tidak mengalami secara langsung dan masuk di dalam. Ayat 14, sesudah berkata demikian ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ironis sekali saudaraku. Hidup bersama dengan Tuhan. Tapi ketika Yesus di sana, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Aduh, bahaya saudaraku. Kalau kita jadi orang yang sudah lama, kita menganggap Yesus itu penunggu taman. Kita nggak mengenal Yesus secara pribadi. Dan itu banyak terjadi. Kita berkata orang Kristen tapi kita nggak punya pengenalan secara pribadi. Dia menganggap Yesus yang di depan kita yang datang menghampiri kita. Dianggap sebagai orang penunggu taman. Dan itu terjadi. Itu realita yang terjadi. Kehidupan banyak orang percaya umat Tuhan. Kita tidak punya pengenalan akan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Tapi kata Yesus kepadanya. Ayat 16. Maria, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya, Rabuni, artinya guru. Baru ketika Yesus ngomong, Maria. Maria tahu itu suara siapa. Dia berkata Rabuni. Matanya melihat dan dia tahu bahwa yang ada di hadapannya adalah Yesus. Saudara, lalu ayat yang ke-17 kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi ke Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakku kepada Allah. Kepada Allahku dan Allahmu. Saudara, ketika Maria melihat bahwa itu Yesus, dia pegang. Dia pegang, dikatakan dalam ayat ini, memegang aku. Dalam bagian yang lain memang memegang kakinya erat-erat. Tapi dalam ayat ini saudaraku kita tahu bahwa Tuhan Yesus berkata, jangan aku, jangan memegang, jangan sentuh. Apa maksudnya? Ada pendapat mengatakan, tubuh kemuliaanku gak boleh dipegang dulu. Sebelum aku menyatakan kepada murid-murid yang lain, jangan pegang aku. Saudara, ternyata bukan itu maksud Tuhan. Maksud Tuhan Yesus adalah apa? Saudara, lihat hal yang menarik yang bisa kita lihat di sini adalah apa? Janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi, tolong garis bawah, pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah. Saudara, apa maksudnya? Hidup yang menikmati kasih karunia, memuliakan Tuhan, bukan hanya memahami atau masuk lebih dalam pengenalan akan Tuhan. Tapi yang kedua, kita harus terus apa? Terus harus siap bersaksi, memberitakan Injil. Jangan hanya puas dengan aku. Kita sering nyanyi, ku ingin selalu bersekutu denganmu. Atau lagu yang lain.
lagu ini. Apa yang tinggal di rumah Tuhan gimana? Yang lagu, bukan itu. Jadi lupa saya. Ya pokoknya gini, lagu itu dinyatakan oleh Raja Daud, ya. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah Saudara, memang sebagai umat Tuhan kita rindu terus mengalami Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan dan itu kerinduan kita, amin. Tapi Tuhan katakan kepada Maria, jangan egois, engkau pegangi aku terus. Memang sebagai seorang wanita dia merasa aduh Yesus bangkit, dia senang ya, lalu dia pegang terus erat-erat. Tapi Yesus katakan jangan pegang aku. Saatnya sekarang pergi dan katakanlah. Hidup memuliakan nama Tuhan bukan hanya masuk lebih dalam, tapi kita harusnya bersaksi menceritakan kuasa kebangkitan Kristus. Dan syarat untuk kita bisa bersaksi harus mengalami secara langsung. Amin. Kalau kita nggak masuk mengalami Tuhan, nggak mungkin kita bisa saksi. Kalau saudara nggak pernah ke Israel, jangan ngomong tentang Israel. Pasti katanya, betul? Katanya, kalau saudara mau tanya Israel, tanya sama Mama Esther yang sudah pernah ke Israel. Kalau saudara belum pernah ke Korea, jangan bilang Korea itu indah. Nanti malu sama Pak Oh dan Ibu Oh. Tapi kalau pernah ke Korea, saudara sedikit bilang, wah Korea itu indah sekali. Saya boleh kan sedikit ngomong, Korea indah. Karena sangat indah betul. Saudara, karena kalau kita belum mengalami, nggak mungkin terjadi saksi, betul? Hidup memuliakan nama Tuhan, itu artinya bukan hanya masuk lebih dalam, tapi kita harus siap untuk terus menyaksikan, menceritakan tentang Kristus yang sudah bangkit itu. Amin. Dan biarlah ini menjadi berkat buat kita. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara lihat dalam Titus tadi. Titus pasal yang kedua tadi, ayat yang terakhir mengatakan, beritakanlah semuanya itu, nasihatkanlah dan yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Kasih karunia sudah nyata dan Tuhan mau mengajarkan kepada Petrus. Kalau engkau sudah menikmati kasih karunia yang nyata, sekarang tugas kita adalah beritakanlah semuanya itu. Nasihatkanlah, yakinlah orang dengan segala kewibawaanmu. Artinya hidup kita harus jadi berkat. Menjadi kesaksian yang nyata. Sehingga orang melihat memang betul ini orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Hidup kita diubahkan, hidup kita dipulihkan. Dan itu yang terjadi. Bagaimana Petrus dia bersaksi, bagaimana Yohanes, bagaimana Maria dia menceritakan kepada murid-murid yang lain. Dia tidak lagi berkata Yesus diambil orang, tapi dia berkata Yesus memang benar-benar. Amin. Kenapa? Karena dia sudah memegang langsung. Dia sudah melihat dan mengalami langsung. Enggak mungkin minggu depan kita akan masuk kunci untuk kita mengalami multiplikasi jiwa-jiwa. Enggak mungkin kita akan mengalami multiplikasi jiwa-jiwa kalau kita enggak punya pengalaman secara pribadi untuk terus berjumpa dengan Tuhan. Untuk mengalami Tuhan lebih dalam lagi. Mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Sehingga kita tidak hanya sekedar menjadi orang Kristen yang puas dengan apa yang sudah kita alami. Tapi kita akan terus masuk dalam rancangan Tuhan. Dan Tuhan dimuliakan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini. Bila ku buka mataku. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Tersanjung karena semua yang baik
Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara, saya yakin pengenalan kita yang benar akan Tuhan akan memengaruhi penyembahan kita. Itu sebabnya mari kita mau menjadi penyembah-penyembah yang benar. Dengan kita meresponi kasih karunia, karya Tuhan yang luar biasa buat hidup kita. Amen. Untuk apa? Untuk kita mau mengalami Tuhan lebih dalam, masuk lebih dalam. Tuhan gak bertanya, sudah berapa lama kita melayani Tuhan? Sudah berapa lama kita jadi orang Kristen? Tapi pertanyaannya, sudahkah kita mengalami Tuhan lebih dalam? Masuk lebih dalam. Amen. Mengalami kuasa kebangkitannya. Amen. Mengalami karya agung Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita bisa bersaksi dan berkata, oh Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu baik karena kita mengalami kuasa kebangkitan. Amen. Itu dalam hidup kita. Kita menjadi saksi-saksi Kristus karena kita mengalami sendiri betapa dahsyat, luar biasa karya agung Tuhan. Saudara, kita bersyukur karena Tuhan memberikan kesempatan yang baru buat kita hari ini. Untuk kita mengambil komitmen yang baru di hadapan Tuhan. Tidak hanya puas berkata Tuhan saya orang Kristen, tapi mari masuk lebih dalam. Alami pengenalan akan Tuhan. Dan mengalami betul kuasa kebangkitannya. Sehingga kita menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Katakan, bila ku buka mataku, haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum, haleluya. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung, karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu Tuhan. Itulah karyamu, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah, dan ku ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya, haleluya. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Saudara, jangan pernah puas, jangan berkata, saya sudah duluan dalam saya melayani Tuhan. Saya duluan menjadi orang Kristen. Yohanes pun demikian, dia sudah berlari duluan karena dia masih muda dan kuat. Tapi ternyata dia sampai hanya menjenguk dan tidak masuk ke dalam. Baru ketika dia masuk dan melihat dan percaya. Saudara, Tuhan mau hari ini, Tuhan gak bertanya, sudah berapa lama engkau mengenal Tuhan? Sudah berapa lama engkau jadi orang Kristen? Sudah berapa lama engkau melayani Tuhan? Tapi yang Tuhan mau, sudahkah kita punya pengenalan yang benar akan Tuhan?
Sudah kita masuk lebih dalam terus dan mengalami kuasa dan kasih anugerah Tuhan. Setiap hari di dalam hidup kita. Saudara yang rindu, ambil komitmen yang baru. Untuk berkata, Tuhan, lagu ini menjadi kerinduan kami. Mari kita nyanyi dengan setengah suara. Dan ingin mengenalmu lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Hanya untuk menjadi penyembahmu. dan ku ingin mengenalmu Tuhan. Lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembah. sekali lagi dengan bersama-sama dengan suara yang kuat. Aku ingin mengenalmu Tuhan. lebih dalam dari semua yang ku kenal. Haleluya. Tiada kasih yang Lebih ku ada untuk menjadi penyembah. Ku ada untuk menjadi penyembah. Sekali lagi katakan ku ada. Ku ada untuk menjadi Penyembah. Mari berikan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang sudah nyata bagi hidup kami. Amin. Sehingga kami ada hari ini. Yesus, Engkau sungguh baik. Biarkan Tuhan kami terus memiliki sikap hidup yang terus Ya Tuhan. memuliakan nama Tuhan. Ramaya Shikiana. Karena kami merasa bahwa kasih karunia Tuhan nyata buat hidup kami. Shikiana. Sampai hari ini kami tahu Kami mau lebih mengenal Engkau tidak pernah berhenti menghampiri kami. Engkau tidak pernah berhenti memulihkan kami. Mari Tuhan, kami mau belajar masuk terus lebih dalam sampai hidup kami terus diubahkan, dipulihkan. Sehingga kami boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Amin. Dan kami juga boleh menjadi saksi-saksimu. Yesus. Kami menjadi surat-surat Kristus yang dibaca orang. Amin. Dan orang boleh mempermuliakan nama Tuhan lewat hidup kami. Amin. Tanamkan kebenaran-Mu Tuhan. Kami tidak hanya menjadi penonton, tapi kami mau terlibat langsung mengalami kuasa-Mu Tuhan. Kami mau melayani Engkau, memberikan hidup kami buat Engkau. Karena kami tahu Engkau sudah menyatakan kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Amin. Tanamkan kebenaran-Mu itu. Kami terima dan kami yakini Haleluya. hari ini kami dilawat dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan Engkau menguatkan kami, Ya Tuhan. memperkasi kami. Yesus. Sehingga ada terus kerinduan yang lebih lagi Tuhan. Amin. Kami boleh mempergunakan waktu-waktu yang ada untuk Ya. kami semakin dekat dengan Engkau. Ya Tuhan. Mengalami Engkau Yes. dan masuk lebih dalam. Amin. Mengenal Engkau, mengenal kebenaran-Mu. Amin. Sehingga hidup kami terus bertumbuh, dewasa, Ya. dan sungguh mempermuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kita semua yang diberkati, sama-sama katakan. Amin. Amin. Haleluya. Saya yakin dan percaya umat Tuhan diberkati. Amin. Baik yang di gereja maupun umat Tuhan yang di rumah. Kita semua diberkati secara dahsyat luar biasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya ajak kembali kita. Mari kita berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya.
Firman Tuhan yang sungguh dahsyat luar biasa ya. Kita diingatkan kembali bahwa kita harus semakin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan kita boleh menjadi saksi. Dan Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih Pastor Benny untuk penyampaian firman Tuhan yang boleh disampaikan. Yang boleh menjadi berkat bagi setiap kita pribadi jemaat yang mendengarkan. Dan percaya firman Tuhan itu ada dalam hidup kita sampai saat ini, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus yang memberkati Pastor Benny dengan dipakai lebih dahsyat luar biasa lagi untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Ya. Jikalau saat ini jemaat Tuhan sudah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang dahsyat luar biasa, jemaat Tuhan juga diberikan kesempatan untuk kita sama-sama boleh menabur untuk pekerjaan Tuhan di GKRI Berea. Mari saya mengajak kita siapkan hidup kita untuk kita boleh memberikan persembahan yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita akan sama-sama terlebih dahulu kita berdoa. Biarlah Tuhan yang berkenan untuk setiap persembahan yang sebentar kita akan berikan. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima dan menjadi berkat bagi hidup kami. Kami mau mengambil komitmen baru saat ini Tuhan, untuk kami boleh semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah Engkau berkarya melalui kehidupan kami, semua jemaat-Mu Tuhan, dan kami boleh menjadi saksi buat setiap orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu, gembala kami yang boleh menyampaikan firman Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagi kehidupan gembala kami, baik bagi istri dan kedua anaknya. Tuhan yang memakai kehidupannya, berkati rumah tangganya Tuhan, bukakan tingkap-tingkap di langit. Biar berkat Allah tercurah untuk keluarga gembala kami. Dan keluarga gembala kami boleh menjadi teladan bagi setiap pribadi jemaat di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan. Kiranya Tuhan kami mau memberi dengan penuh sukacita dan biarlah Engkau berkenan untuk setiap persembahan yang boleh kami berikan. Berkati pengelola keuangan gereja, biarlah mereka boleh mengelola keuangan gereja ini dengan takut akan Engkau dan Tuhan dimuliakan. Dan kami mau pakai setiap berkat yang Kau percayakan di gereja ini untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, setiap kita yang siap memberikan persembahan berkata, amin. Silakan kantong persembahan diedarkan. Ya, jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini secara daring dan rindu memberikan persembahan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan di GKRI Berea, jemaat bisa melakukan scan QR Code yang tertera di layar kaca dengan dompet elektronik yang dimiliki, baik itu melalui Dana, OVO, GoPay, Link Aja, ShopeePay maupun M-Banking. Ya, persembahan juga bisa diberikan melalui transfer ke Bank BCA dengan nomor rekening 37 999 99 456. Ya, terima kasih untuk setiap persembahan yang boleh Bapak Ibu sidang jemaat berikan di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati setiap persembahan yang diberikan. Ya, sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini kita akan sama-sama dimulai hari Selasa. Kita ada kegiatan doa dan puasa. Mengajak setiap umat Tuhan, mari kita sama-sama mengambil bagian dalam kita boleh berdoa, diikuti dengan puasa. Kita akan berdoa dan berpuasa untuk kondisi bangsa dan negara Indonesia ini. Terlebih khusus akhir-akhir ini bencana demi bencana ada di negara Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus yang segera memulihkan bangsa dan negara Indonesia ini dan menjagai seluruh rakyat Indonesia. Juga kita terus berdoa buat proses vaksinasi COVID-19, kiranya semua yang dilakukan dan diupayakan pemerintah saat ini boleh menjadi kebaikan bagi umat Tuhan di Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia boleh divaksin dan kesejahteraan kesehatan Tuhan limpahkan. Kita juga akan berdoa bersama-sama untuk setiap para pemimpin bangsa di negara Indonesia ini, mulai dari presiden, wakil presiden, para pejabat pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka boleh memimpin bangsa dan negara Indonesia ini dengan penuh takut akan Tuhan dan boleh mengutamakan
kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Kita juga berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan GKRI se-Indonesia. Biarlah Tuhan juga yang memakai hamba-hamba Tuhan secara dahsyat luar biasa. Dan kita juga berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan di GKRI, di tempat di mana kita bergereja. Ya, mengundang jemaat Tuhan yang bisa datang ke gereja. Kita ada kegiatan doa bersama di gereja dimulai pukul 7 malam. Setiap jemaat yang rindu datang, silakan datang dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku. Pastikan kita dalam kondisi tubuh yang sehat, memakai masker saat datang ke gereja, jangan lupa cuci tangan terlebih dahulu, nanti ada petugas yang mengukur suhu tubuh kita, baru kita masuk ke aula gereja untuk sama-sama berdoa di tempat ini. Kemudian hari Jumat kita juga ada kegiatan kerabat, mengajak juga setiap jemaat Tuhan sama-sama terlibat untuk kita sama-sama belajar lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan melalui kerabat. Hari Jumat dimulai pukul 7 malam. Kemudian hari Sabtu mengundang anak muda di tempat ini untuk sama-sama juga datang. Kita ada ibadah Be Generation dimulai pukul 6:30 malam hari Sabtu. Ya, semua kegiatan gereja di tempat ini masih bisa diikuti secara daring bagi jemaat yang belum bisa datang ke gereja melalui Facebook Bapak Gembala Benyamin Lumondo. Ya, demikian sepekan kegiatan gereja Tuhan di tempat ini. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ada satu dua hal pengumuman. Yang pertama, saudara, kita berduka karena saudara kita di NTT dan NTB pada minggu ini mengalami badai seroja. Dan seperti yang saya sampaikan di grup GKRI, bahwa beberapa gereja di NTT GKRI itu foto-fotonya kami sudah sampaikan terkena bencana ini dan hancur, saudaraku. Dan Ketua Sinode dan Dewan Apostolik memberikan himbauan semua buat kita, untuk kita semua GKRI, seluruh Indonesia GKRI, untuk sama-sama mendukung untuk saudara kita. Karena bukan hanya gereja yang hancur, tapi banyak rumah-rumah jemaat yang hancur juga. Bahkan keluarga kami, saudara Jeffrey, suami daripada Ike, itu juga satu keluarganya, kampungnya itu hancur semuanya, jadi pengungsi. Memang kondisi bencana di NTT ini sangat luar biasa. Kita mau bersama-sama dengan umat Tuhan, kita mau mendukung dalam doa yang pertama, terus berdoa, pray NTT, NTB supaya Tuhan pulihkan. Dan kita juga rindu, kita mengambil bagian bersama-sama untuk mendukung sesuai dengan apa yang Tuhan taruh dalam hati kita. Jadi kita akan mengumpulkan persembahan. Saudara yang rindu bisa nanti dibicarakan bagaimana caranya untuk dipersembahkan. Tapi kalau memang kita mau persembahkan hari ini lewat kantong persembahan, atau mungkin nanti di depan saudara mau naruh persembahan khusus untuk NTT, mari kita mau bersama-sama memberikan dukungan. Seberapapun yang kita lakukan, saya percaya Tuhan akan terus dimuliakan lewat hidup kita. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah kesulitan, kalau kita boleh membantu kemarin GKRI di Cilacap dan beberapa gereja yang kena banjir juga di tengah-tengah situasi yang sulit corona ini. Kita percaya juga di tengah-tengah situasi yang seperti ini, ketika kita mengambil bagian, percaya Tuhan memberkati kita semua. Saudara tidak perlu dengan jumlah yang tidak sesuai yang saudara punya, tapi apa yang Tuhan taruh saja dalam hati saudara, itu berikan dengan sukacita. Dan saya percaya Tuhan dimuliakan. Kalaupun saudara punya pakaian-pakaian pantas pakai atau apapun juga yang bisa dibagikan, yang dikumpulkan, bisa dikumpulkan karena memang semuanya itu akan disalurkan. Bahkan bukan hanya gereja GKRI, tapi beberapa lembaga PGLI pun siap menyalurkannya banyak, karena mereka membutuhkan betul dukungan dari kita semua umat Tuhan di seluruh Indonesia. Dan kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua, terus doakan untuk Paskah PGLI yang akan diadakan pada tanggal 19 hari, baik secara online dan onsite. Dan kita GKRI di tempat ini, kita akan mempersembahkan pujian lewat angklung yang akan kita lakukan secara direkam. Jadi
Hari ini dan beberapa hari ke depan kita akan rekam, lalu kita akan tayangkan nanti di acara Paskah itu. Dan kiranya lewat apapun yang kita lakukan, Tuhan dimuliakan. Lagu yang akan kita nyanyikan adalah lagu Api Injil Terus Menyala. Biarkan api Injil itu terus menyala untuk kita siap menjadi saksi. Sampai seluruh orang mendengar dan percaya kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selamat terus menikmati kasih setia Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan amin. daerahku Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengar dan menjawab doaku. Aku. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu buat kami. Hari ini kami boleh diberikan kesempatan beribadah bersama-sama, bersekutu dengan umat-Mu. Kami boleh menyembah Engkau, memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu nyata buat setiap kami. Dan terus Tuhan memberkati kami dalam hidup kami, keluarga kami. Biarkan Tuhan lewat hidup kami, rancangan-Mu terus dikenapi. Dan nama-Mu tetap dimuliakan dalam hidup kami. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu GKRI Bere yang sudah hadir. Kami percaya hari ini kuasa-Mu dinyatakan. Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi. Dan kami diberkati. Dan kami diteguhkan dan dikuatkan lewat firman-Mu. Juga kami ingat keluarga-keluarga umat-Mu yang lain yang tidak bisa hadir. Kami ingat keluarga Fran, istri dan anaknya. Dan Fran yang sedang sakit, Tuhan kami berdoa. Biarkan sungguh kuasa-Mu dinyatakan. Sehingga keluarga Fran boleh dijamah Tuhan. Dan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Kesembuhan yang daripada Tuhan. Juga Abah yang ada sakit herpes Tuhan. Kami berdoa biarkan Tuhan pulihkan. Dari tempat ini kami terus berdoa supaya Abah tetap mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Mengalami kesembuhan yang dari Tuhan. Dan sungguh Tuhan terus dimuliakan. Jika kami bagi saudara kami, orang-orang tua kami yang tidak bisa hadir, Kau melawat mereka. Terus Engkau memberkati mereka. Kami rindu juga mereka sungguh-sungguh akan ada waktunya mereka boleh melangkah ke rumah Tuhan. Dan sungguh menikmati kebaikan dan kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga. Tuhan memberkati umat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau sama dengan kami dan menyertai kami. Hari ini kami juga saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami di NTT dan INTT yang hari yang lalu Tuhan mengalami badai saudara Tuhan. Sehingga banyak mereka yang harus mengalami situasi yang tidak baik Tuhan. Banjir yang melanda mereka, kematian. Banyak mereka harus ada dalam pengungsian. Bahkan beberapa gereja GKRI dan beberapa gereja-gereja yang lain harus hancur. Nah, kami berdoa sehati, kami minta anugerah-Mu. Pemulihan terjadi, kasih-Mu dinyatakan. Kami tahu Tuhan Kau memberkati juga pemerintah, Menteri Sosial dan seluruh aparat Tuhan. Untuk boleh berjuang, untuk boleh menyalurkan bantuan. Dan bahkan seluruh umat Tuhan di berbagai belahan Indonesia ini. Kami boleh sehati untuk jadi berkat. Sehingga sungguh Tuhan NTT, NTB, berbagai daerah di sana akan dipulihkan oleh Tuhan. Dan mengalami kuasa mujizat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah situasi seperti itu. Banyak kesaksian yang nyata. Di mana Tuhan menyelamatkan, menolong ketika sungguh-sungguh kami mengandalkan Engkau. Kami berdoa Tuhan, biarkan Tuhan
gereja-gereja yang hancur pun akan terbangun kembali. Dan sungguh Tuhan, nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Lewat badai ini kami tahu ada banyak jiwa diselamatkan. Ada banyak dipersembahkan buat Engkau. Karena kami tahu Tuhan punya cara untuk mengingatkan setiap kami. Untuk kami kembali kepada Tuhan. Dan untuk kami boleh bertobat dan memberikan hidup kami buat Engkau. Kami tahu Tuhan juga, kami tahu juga ada banyak bencana yang sedang terjadi di daerah Malang dan sekitarnya pun. Kemarin terjadi bencana gempa. Kami tahu Tuhan, hari Tuhan sudah semakin dekat. Tanda-tanda akhir zaman sudah semakin dekat. Biarkan ini membawa kami untuk kami terus mengingat Tuhan. Mempersiapkan hidup kami dengan baik. Menyambut kedatangan-Mu Tuhan. Untuk kami hidup kudus, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Sampai kami boleh bertemu dengan Tuhan. Dan menikmati janji dan anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih, kami tahu Engkau sedang berperkara bagi bangsa ini. Dan Engkau sedang menyatakan kuasa-Mu dan anugerah-Mu. Sehingga banyak jiwa diselamatkan. Dipersembahkan buat Engkau. Di tengah-tengah negeri ini Tuhan. Berdoa untuk rencana Paskah PGLI, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya juga Engkau sudah memberkati kami yang melayani hari ini. Umat-Mu yang sudah hadir hari ini, Engkau memberkati. Kami terlalu percaya bahwa kuasa-Mu, anugerah-Mu terus dinyatakan buat setiap kami. Saudara yang dikasih Tuhan, mari arahkan hatimu. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah adonanmu, diberkatilah lumbungmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan. Dan lewat hidupmu nama Tuhan dimuliakan. Pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan menjaga engkau. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada kelemahan tubuh. Dan kami tahu engkau melindungi kami, menjagai kami dengan kasih setiamu Tuhan. Terima kasih, kami terima berkat Tuhan di dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.